datang di channel Digivestasi. Channel ini merupakan sebuah media informasi dan edukasi terkait kemajuan dan perkembangan teknologi aset digital. Komitmen kami adalah memberikan informasi dan edukasi berkenaan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi digital, serta bisnis aset digital yang sangat dibutuhkan saat ini oleh masyarakat. Aset digital untuk masa depan adalah jargon kami dengan satu tujuan agar kami dapat menumbuh kembangkan minat dan kesadaran semua kalangan untuk mulai mempelajari dan pada akhirnya tumbuh kesadaran untuk mau berinvestasi pada instrumen digital untuk perencanaan kehidupan di masa depan. Apa saja sih yang akan kami bahas di channel ini? Yang pertama, mengenal investasi aset digital. Investasi aset digital atau dikenal dengan investasi berbasis online dapat didefinisikan sebagai aktivitas penanaman modal untuk memperoleh keuntungan jangka panjang yang dilakukan secara online atau digital dengan menggunakan teknologi internet. Beberapa contoh instrumen investasi aset digital. Yang pertama, investasi logam mulia atau emas. Logam mulia atau emas digital menjadi salah satu jenis investasi jangka panjang yang banyak peminatnya. Hal ini dikarenakan nilai emas yang cenderung seimbang dan jarang mengalami penurunan. Yang kedua, investasi reksadana. Reksadana online adalah sebuah produk investasi yang dilakukan secara online atau digital dalam bentuk kumpulan dana yang dikelola sebagai modal investasi. Dana yang terkumpul dikelola oleh manajer investasi, sebuah manajemen atau lembaga profesional yang bertugas untuk mengelola kegiatan investasi para investor. Jenis reksadana secara umum terbagi menjadi 4, yakni reksadana pasar uang, money market fund, reksadana pendapatan tetap, fixed income fund, reksadana campuran, balance mutual fund, dan reksadana saham, equity fund. Yang ketiga ada valuta asing. Investasi valuta asing atau dikenal dengan forex adalah bentuk investasi digital berupa perdagangan mata uang yang melibatkan mata uang suatu negara dengan mata uang dari negara lain. Nilai valuta asing dapat mengalami kenaikan dan penurunan yang disebabkan oleh berbagai faktor baik yang berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri. Oleh karena itu, investasi ini merupakan jenis investasi yang memanfaatkan naik dan turunnya nilai mata uang asing. Yang keempat ada investasi saham. Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Saham online pada dasarnya sama saja seperti saham pada umumnya, baik itu saham biasa ataupun saham preferred. Hanya saja, kegiatan jual beli saham dilakukan secara online melalui platform aplikasi atau situs web yang menyediakan investasi jenis ini. Perbedaan paling mencolok antara saham online dan offline adalah semua transaksi di sekuritas pilihannya bisa dilakukan sendiri oleh pihak nasabah. Mulai dari pembelian atau penjualan suatu saham, keputusan untuk membeli atau menjual saham di tingkat harga berapa, juga frekuensi saham yang hendak ditransaksikan. Lalu yang terakhir ada investasi cryptocurrency atau aset kripto. Cryptocurrency atau aset kripto adalah sebuah aset digital atau virtual yang dijamin oleh teknologi kriptografi. Dengan kemajuan teknologi kriptografi, membuat aset kripto hampir tidak mungkin dipalsukan. Cryptocurrency digunakan untuk transaksi seperti pembayaran atau transfer dari satu orang ke orang lainnya secara online. Di Indonesia, cryptocurrency tidak dapat dijadikan sebagai alat transaksi jual beli, namun hanya dapat dijadikan sarana investasi berupa aset digital. Yang kedua, mengenal teknologi kriptografi dan blockchain. Apa sih kriptografi? Kriptografi adalah teknik komunikasi dengan tingkat keamanan yang tinggi yang memungkinkan hanya pengirim dan penerima pesan saja yang dapat melihat isinya. Istilah ini berasal dari kata Yunani kriptos yang berarti tersembunyi. Ini terkait erat dengan enskripsi yang merupakan tindakan mengacak teks biasa menjadi apa yang dikenal sebagai ciphertext dan kemudian kembali menjadi normal lagi saat teks tiba di tujuan. Orang Mesir kuno diketahui menggunakan metode ini dalam hieroglif yang kompleks. Dan Kaisar Romawi Julius Caesar dianggap menggunakan salah satu sandi modern pertama. Lalu ada blockchain. Jika dilihat dari namanya, blockchain terdiri dari gabungan dua kata, yaitu block yang berarti artinya kelompok dan chain yang artinya rantai. Sehingga blockchain dapat diartikan sebagai sebuah kelompok yang saling terhubung satu dengan lainnya layaknya sebuah rantai. Blockchain sendiri merupakan teknologi penyimpanan data digital yang media penyimpanannya akan saling terhubung dan berinteraksi dengan menggunakan teknologi kriptografi. Data yang tersimpan pun bisa bermacam-macam tergantung dengan kebutuhan. Yang ketiga ada penerapan teknologi yang berjalan dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan kriptografi. Ada banyak peluang untuk memanfaatkan teknologi blockchain, terutama dari bidang keuangan atau finansial.
Dalam sektor keuangan, teknologi blockchain ibarat buku kas digital yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja dengan mudah tanpa perlu mendapat persetujuan dari lembaga keuangan seperti bank. Dengan memanfaatkan teknologi kriptografi, maka sebuah transaksi akan menjadi lebih aman dan transparan, sehingga meminimalisir penyelewengan data. Cryptocurrency atau mata uang kripto adalah contoh dari produk dalam sektor keuangan yang lahir dengan pemanfaatan teknologi blockchain dan kriptografi. Dengan mata uang kripto Bitcoin yang menjadi pionernya dan sangat populer keberadaannya hingga saat ini, walaupun masih banyak terdapat jenis mata uang kripto lainnya yang juga menghasilkan dari pemanfaatan teknologi ini atau biasa disebut dengan alternative coin atau altcoin. Non-fungible token atau NFT, token yang tidak dapat dipertukarkan dan dunia metaverse juga merupakan produk dari pemanfaatan teknologi ini. Keberadaannya tidak lepas dari eksistensi teknologi blockchain dan kriptografi. Selain itu, masih banyak contoh pemanfaatan teknologi blockchain di luar sektor keuangan, seperti pemanfaatan blockchain dalam sektor transportasi, logistik, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi informasi yang bisa kita berikan. Semoga bermanfaat. Pastikan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan konten-konten dan informasi terbaik dari kami. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kami @digivestasi. Nantikan konten kami selanjutnya ya. Sampai jumpa.